hanya di ibu kota, penertiban kafe dan tempat karaoke juga gencar dilakukan di daerah. Pelaku usaha kafe keberatan. Ditetapkan jadi tersangka oleh KPK, Rio Capella mundur dari anggota DPR dan Partai Nasdem. Wanita-wanita cantik berlenggak-lenggok menari Bali, melestarikan budaya negeri. Halo pemirsa, 3 laporan tadi beserta sejumlah informasi penting lain akan hadir untuk Anda dalam Seputar Indonesia Malam, hari ini Jumat 16 Oktober 2015 bersama saya, Jihan Novita. Pemirsa, belasan bangunan tempat tinggal semi permanen di Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Diduga kebakaran disebabkan oleh ledakan tabung gas 3 kg dari rumah warga. Kebakaran kembali terjadi di wilayah Jakarta Utara. Kamis malam tadi, sejumlah bangunan tempat tinggal di Kampung Hidup Baru, Pademangan 4 Jakarta Utara, ludes terbakar. Sedikitnya 16 bangunan semi permanen yang dihuni warga Gang 10 kini telah rata dengan tanah akibat dilalap si jago merah. Banyaknya material bangunan dari kayu mengakibatkan api berkobar dengan hebat. Petugas pemadam kebakaran dengan dibantu warga setempat berupaya menyiram titik api agar kebakaran tidak semakin meluas. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi akibat adanya ledakan tabung gas dari dalam rumah warga. Warga bergegas menyelamatkan harta benda mereka dari dalam rumah agar tidak ikut terbakar. 12 unit mobil dari suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dalam waktu hampir 1 jam, akhirnya kebakaran bisa dipadamkan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Sebuah kapal motor di dermaga pelabuhan ikan di Probolinggo, Jawa Timur terbakar Kamis siang. Besarnya kobaran api membuat 2 motor yang terparkir di pinggir dermaga turut jadi santapan si jago merah. Api dengan cepat menghanguskan sebuah kapal motor Gembira 1 di dermaga pelabuhan pendaratan ikan di Probolinggo, Jawa Timur, Kamis siang. Tak hanya itu, besarnya kobaran api juga menyambar 2 motor yang terparkir di pinggiran dermaga. Diduga api berasal dari sebuah kompor yang berada di dapur kapal. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hanna Purwadi melaporkan. Puluhan bangunan kafe dan karaoke di Jepara, Jawa Tengah dibongkar paksa Pemkab Jepara Kamis siang. Pembongkaran dilakukan setelah batas waktu yang diberikan pemiliknya. Legisa, seorang pemilik kafe dan karaoke di Pungkruk, Jepara, Jawa Tengah, menangis histeris menyaksikan bangunan miliknya dibongkar paksa oleh Pemkab Jepara Kamis siang. Legisa selama ini mengandalkan hidupnya dari usaha kafe dan karaoke ini. Tidak hanya milik Legisa, lebih dari 40 bangunan kafe dan karaoke di sepanjang pantai Pungkruk turut dibongkar. Meski mendapat protes dari pemilik bangunan, pembongkaran tetap dilanjutkan. Tidak hanya membongkar, bangunan gazebo yang berada di tengah pantai turut dibakar petugas. Pembongkaran paksa bangunan kafe dan karaoke ini dilakukan karena hari ini merupakan batas akhir yang ditetapkan Pemkab Jepara kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya. Namun himbauan tersebut tidak diindahkan. Bangunan tersebut berada di tanah milik negara dan berada kurang dari 100 meter dari bibir pantai. Pembongkaran bangunan ini melibatkan 3 alat berat dengan mendapat pengamanan 250 personil dari aparat gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Tempat tersebut akan ditertibkan dengan dibuat sebagai sentra wisata kuliner. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto melaporkan.
Pemirsa, kalangan buruh di Jakarta dan daerah hari Kamis turun ke jalan. Mereka memprotes sejumlah kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dinilai merugikan kalangan pekerja. Di Sukabumi, unjuk rasa bahkan berubah menjadi bentrokan, sedikitnya 2 orang buruh luka-luka. Kericuhan mewarnai demo buruh di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis siang. Kericuhan berawal saat buruh memaksa merangsek masuk gedung pendopo Kabupaten Sukabumi dihadang oleh petugas Satpol PP dan polisi. Saling dorong pun terjadi, bahkan hingga sempat terjadi baku hantam. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Diki Budiman mengamankan pimpinan buruh. Melihat kondisi ini, situasi memanas dan nyaris terjadi bentrok antara buruh dan aparat. Beruntung aksi ini bisa diredam, namun 2 orang buruh luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Buruh menuntut Bupati Sukabumi, Dewan Pengupahan Kabupaten dan Dinas Tenaga Kerja konsisten terhadap SK dan aturan soal upah minimum kabupaten. Di Medan, Sumatera Utara, ratusan buruh terlibat aksi saling dorong dengan petugas Satpol PP di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara. Sebelumnya buruh sempat berjalan kaki dari depan Istana Maimun, Jalan Brigjen Katamso, Medan. Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, FPSMI Sumatera Utara, menuntut penghapusan rancangan peraturan pemerintah soal pengupahan yang dinilai diskriminatif dan merugikan hak buruh. Dalam aturan ini, sistem upah akan dikaji per 5 tahun. Sementara saat ini sistem upah diatur setiap 1 tahun. Para buruh berencana meminta Pemprov Sumatera Utara menaikkan upah minimum provinsi UMP Sumatera Utara sebesar 30% untuk tahun depan. Semua poin itu melemahkan kaum buruh. Kita menolak adanya RPP pengupahan, di mana poin-poinnya satu melemahkan Dewan Pengupahan yang tidak memberlakukan lagi KHL pada setiap tahunnya. Di Jakarta, 2.000 buruh yang tergabung 70 konfederasi serikat pekerja berjalan kaki menuju Gedung Mahkamah Agung dan Istana Negara. Mereka berunjuk rasa menolak berbagai kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi Yusuf Kala yang mereka nilai terlalu berpihak kepada kalangan pengusaha dan merugikan kalangan pekerja. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di Gedung Rektorat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta Kamis siang berakhir bentrok. Aksi dilakukan sebagai penolakan adanya uang kuliah tunggal yang diberlakukan pihak kampus. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta terlibat saling dorong dengan petugas keamanan kampus Kamis siang. Kericuhan bermula ketika mahasiswa yang jumlahnya lebih banyak menerobos barikade petugas keamanan untuk dapat menemui rektor yang diduga berada di dalam gedung. Saat ditemukan tak berada dalam ruangan, mahasiswa melakukan penyisiran ke seluruh ruangan dalam gedung. Mahasiswa berunjuk rasa sebagai penolakan pemungutan uang kuliah tunggal atau UKT. Mahasiswa juga meminta pihak kampus untuk mencabut laporan yang dilayangkan ke Polres Sleman terhadap salah seorang mahasiswa yang melakukan perusakan dalam aksi sebelumnya. Akibat aksi ini, sejumlah fasilitas kampus rusak. Mahasiswa mengancam akan terus menggelar aksi serupa apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi pihak rektorat. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, MNC Media melaporkan. Polisi menangkap terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Cakung yang tak lain adalah tetangga korban. Tetaplah di Seputar Indonesia Malam. Sepasang pria dan wanita bukan pasangan suami istri yang diduga sedang berbuat mesum
digerebek warga di sebuah rumah di perumahan Nyantong, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat digerebek, sang wanita kedapatan tanpa busana. Warga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Tatawang yang kemudian datang mengamankan pasangan mesum tersebut bersama 2 motor milik keduanya. Petugas UPT Rusun Muara Baru melakukan pengosongan paksa terhadap sejumlah unit rusun. Pengosongan terpaksa dilakukan karena penghuni unit rusun tidak sesuai peruntukan, yakni untuk warga korban penggusuran. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah mengindikasikan adanya praktik calo yang memperjualbelikan unit-unit rusunawa. Gubernur pun telah meminta bantuan pihak kepolisian untuk menangani para mafia rusun yang seringkali merugikan warga korban penggusuran yang berhak mendapatkan unit rusun. Lantaran melanggar aturan sewa lahan, puluhan petugas Satpol PP mengeksekusi sebuah rumah makan Padang di Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat, Kamis siang. Eksekusi mendapat perlawanan dari pemilik rumah makan dengan menutup paksa pagar tralis rumah makan. Akibatnya, pemuda pemilik rumah makan diamankan petugas. Alhasil, eksekusi tetap dilakukan dan seluruh barang di dalam rumah makan berhasil dikeluarkan petugas dari dalam rumah. Di lantai 14 Gedung Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis siang terbakar. Diduga api berasal dari hubungan pendek listrik sehingga memicu ledakan tabung gas dalam dapur sebuah tempat karaoke. Api baru bisa dipadamkan setelah 22 unit mobil pemadam dikerahkan. Akibat peristiwa ini, 2 orang mengalami luka bakar hingga 80% dan kini telah dirawat di RSCM Jakarta. Pemirsa, sidang kasus pemerkosaan dan pembakaran yang menyebabkan kematian seorang siswi SMK di Pengadilan Negeri Stabat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kamis sore berlangsung ricuh. Keluarga korban yang tidak puas dengan putusan hakim mengejar terdakwa dan keluarganya. Sidang kasus pemerkosaan, pembakaran dan pembunuhan terhadap Zulhijjah, siswi kelas 2 SMK di Kabupaten Langkat, sore tadi berlangsung ricuh. Usai pembacaan vonis oleh majelis hakim, keluarga korban yang tidak puas dengan putusan hakim langsung berteriak-teriak memprotes putusan hakim. Keluarga korban juga mengejar terdakwa dan keluarganya hingga keluar sidang. Puluhan polisi yang menjaga sidang kewalahan karena massa kedua kubu yang banyak. Keadaan baru mereda setelah Kapolres Langkat AKBP Dwi Asmoro datang ke lokasi dan melerai kedua kubu yang bersitegang. Kasus pemerkosaan, pembakaran, dan pembunuhan siswa SMK ini terjadi bulan Desember 2014. Polisi menangkap 3 orang yang diduga sebagai pelaku, Hendriansah, Supriyadi, dan Sayud. Putusan vonis persidangan ketiga terdakwa mendapat ganjaran 15 tahun penjara dengan masing-masing denda 3 miliar rupiah. Kuasa hukum salah satu terdakwa menyatakan banding atas putusan ini. Dari Langkat, Sumatera Utara, Muhammad Hijrah Lubis melaporkan. Pemirsa, sepekan setelah tewasnya ibu dan anak berumur 5 tahun di perumahan Aneka Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, polisi akhirnya menangkap terduga pelaku pembunuhnya Kamis malam. Ironisnya, terduga pelaku adalah tetangga korban. Kamis malam terduga pelaku pembunuhan Dayu Priambarita dan anak laki-lakinya Yoel Immanuel dihadirkan di tempat kejadian perkara di Cakung, Jakarta Timur. Setelah tertangkap, terduga pelaku berinisial H langsung menjalani prarekonstruksi untuk mengungkap motif pembunuhan ibu dan anak tersebut. Namun polisi masih belum bisa memastikan motif karena penyelidikan masih berlanjut. Kami baru tangkap tadi pagi, jadi kami belum bisa publish tentang identitas, perbuatan, alat bukti dan sebagainya. Namun insya Allah besok jam 2 di Polda akan kami sampaikan detailnya, karena kami masih perlu mencukupi 1-2 alat bukti terlebih dahulu. Menurut pengakuan sejumlah tetangga, terduga pelaku adalah residivis atau mantan napi. Dulu, dihukum 6 bulan. Kayaknya udah bebas, pulang di rumah. Maksud apaan, Pak? Dihukumnya karena apa, Pak? Itu narkoba.
Kamis pekan lalu seorang ibu dan anak laki-lakinya yang masih berusia 5 tahun ditemukan tewas dengan sejumlah luka tusukan di dalam kamar rumahnya di perumahan Aneka Elok, Cakung, Jakarta Timur. Polisi sempat menduga pembunuhan ini merupakan pembunuhan berencana. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, baru setahun menjabat sebagai anggota DPR, Sekjen Partai Nasdem, Patris Rio Capella, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penanganan perkara bantuan sosial Pemprov Sumatera Utara. Saudara PRC menjadi tersangka selaku anggota DPR. Baru setahun menjadi anggota DPR, setelah susah payah membesarkan partainya, Sekjen Partai Nasdem, Patris Rio Capella, justru terjerat jaring KPK. Kamis siang, KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka terkait kasus dugaan gratifikasi dalam proses penanganan perkara bantuan daerah atau bansos, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal sejumlah BUMD di Provinsi Sumatera Utara. Patris Rio Capella ikut terperosok dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujo-Nugroho, dan istrinya, Evi Susanti, sebagai tersangka. Kamis sore, Patris Rio langsung menyatakan pengunduran dirinya dari Partai Nasdem. Dan saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal dan menyatakan berhenti dari partai ini, karena tentu saya tidak bisa lagi bersama-sama dengan partai ini karena saya menghadapi persoalan yang ada di KPK. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh langsung menepis dugaan-dugaan yang mengemuka tentang keterkaitan partainya dengan kasus dugaan korupsi bansos Pemprov Sumatera Utara yang tengah ditangani Kejaksaan Agung yang kini dipimpin mantan politisi Nasdem HM Prasetyo. Seakan-akan ada pertemuan di sini yang mengkonstruksikan, ya, ada upaya saya jadi maklar kasus, atau ada upaya supaya saya mempergunakan legalitas saya, ya, mengatur-ngatur perkara saudara Gatot misalnya, cara dengan Jaksa Agung misalnya. Nah, demi objektivitas dan kebenaran saya nyatakan. Meski menghargai sumbangsih Patris Rio Capella untuk partainya, Surya Paloh meminta kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh kader Partai Nasdem. Jabatan Sekjen Partai Nasdem kini dipindah tangankan kepada Nining Indra Saleh, mantan Sekjen DPR. Dari Jakarta, Ricky Iskandar dan Heru Triyuniarto, MNC Media melaporkan. Wanita-wanita cantik berlenggang-lenggong menari Bali melestarikan budaya negeri. Tetaplah di Seputar Indonesia Malam. Pemirsa, pernahkah Anda melihat pertunjukan tari Bali? Tak selamanya penari Bali yang terkenal cantik harus berusia muda. Ayu Bulan Trisna Jelantik, maestro tari sekaligus dokter ahli THT, telah mengabdikan 60 tahun hidupnya untuk melestarikan budaya Bali lewat tari lenggong. Sosoknya kami tampilkan dalam Wanita-Wanita Tercinta. Anak Agung Ayu Bulan Trisna Jelantik selalu menari dengan sepenuh hati. Di usianya yang hampir 70 tahun, wanita yang biasa disapa Biang yang artinya ibu oleh para murid-muridnya ini masih cantik dan lincah menarikan legong kuntul yang akan ia tampilkan dalam Festival Tari Internasional di India November mendatang. Lahir dari keturunan Raja Karangasem Bali yang menikah dengan wanita Belanda, Ayu Bulan Trisna mulai menari sejak usia 7 tahun. Sejak pertama belajar tari-tarian dasar seperti tari condong kebiar dan tari olek di Puri Karangasem, Bulan kecil mulai menyadari menari adalah panggilan jiwanya.
hingga ia jatuh cinta pada tari legong dari gurunya Ida Bagus Raka Bongkasa. Sejak usia 10 tahun, kemampuan menari bulan kecil semakin berkembang, hingga ia kerap diundang ke Istana Tapak Siring untuk menari di hadapan Presiden Soekarno dan tamu-tamu negara. Tapi ketika Bulan lulus SMA, ia sempat berpikir untuk berhenti menari. Takdir berkata lain. Dari tahun 1985 kuliah kedokteran hingga tahun 2004 menjadi dokter ahli THT yang bekerja di World Health Organization atau WHO di New Delhi, India. Setiap tahun, Bulan tetap diminta menari dalam misi kesenian bersama pemerintah hingga ke berbagai belahan dunia. Akibatnya, saya belajar menari di luar negeri saat sekolah itu membawa textbook. Jadi kita lagi latihan bagian Jawa atau Sumatera, saya ngafalin textbook di pinggir panggung. Kemudian bagian saya menari. Bagi Biang Bulan, tari legong sangat istimewa. Legong itu adalah dasar tarian Bali yang sudah umur 200-300 tahun. Dia menjadi khas sekali, walaupun dia berasal mungkin dari tari Jawa, Gambuh, maupun mendapat inspirasi juga dari tari-tari Sangyang, tari-tari sakral yang di pura-pura. Tapi dia kemudian berkembang oleh guru-guru zaman itu menjadi tari yang sangat dinamis. Jadi bengkel tarinya Biang ini memang khas karena nggak ada lagi saya pikir grup tari yang pakai style pelihatan, dan pelihatan itu sendiri di Bali orang udah jarang yang pakai. Jadi inspiration, this is such an inspiration. Gitu. Maestro. Namun meski sudah lebih dari 60 tahun menari, Biang Bulan masih memiliki mimpi untuk terus mengajar dan melestarikan tari legong sebagai hasanah kebudayaan bangsa. Gitu. Saya ingin sekali ada satu nomor tarian yang kemudian nanti generasi penerus akan meneruskan lagi. Dari Jakarta, Novo Zahra, Rama Asnandar, MNC Media melaporkan. Pemirsa, usai sudah saya menemani Anda seputar Indonesia. Dapat diakses di okezone.com dan rctnews.okezone.tv. Juga bila Anda memiliki saran dan informasi menarik, kirimkan ke alamat email seputarindonesiamalam@mncgroup.com. Selamat menikmati acara selanjutnya. Saya Jihan Novita, terima kasih dan sampai jumpa.